Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlina Tasya Putri, NIM 240201075 dari Prodi Sistem Informasi kelas SIC. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang JavaScript, jQuery, dan Ajax beserta praktikumnya. Nah, yang pertama ada rangkuman materi saya tentang pengenalan JavaScript, jQuery, dan Ajax. Ini dia. Kemudian, apa sih JavaScript, jQuery, dan Ajax itu? Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman resmi untuk web. Kalau HTML itu ibarat kerangka rumah, seperti dinding dan tiang. Dan CSS adalah cat rumahnya. Maka, JavaScript adalah jaringan listrik dan tombol-tombolnya. JavaScript yang membuat web hidup dan bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, contoh tugasnya seperti memvalidasi apakah format email yang kamu ketik sudah benar. Nah, juga memunculkan modal pop-up, membuat kalkulator di web, atau menjalankan animasi game di browser. Nah, yang kedua, jQuery, yaitu si asisten JavaScript. jQuery itu bukan bahasa pemrograman baru, melainkan sebuah library atau pustaka, atau kumpulan kode siap pakai yang dibuat menggunakan bahasa JavaScript. Nah, dulu menulis JavaScript itu kodenya panjang dan ribet. Nah, penciptaan jQuery akhirnya membuat wadah di mana kode-kode JavaScript yang panjang itu dibungkus menjadi fungsi pendek yang tinggal panggil. Kemudian yang ketiga ada Ajax, yaitu teknik kirim data rahasia. Nah, Ajax itu bukan bahasa, bukan juga library. Ajax adalah sebuah teknik atau metode cara kerja. Nah, Ajax menggunakan JavaScript untuk mengirim dan mengambil data dari server di balik layar. Nah, zaman dulu sebelum ada Ajax nih ya, kalau kamu klik tombol komentar, seluruh halaman web harus loading atau ada reload seperti itu. Lalu muncul lagi dari atas demi menampilkan satu komentar barumu. Nah, Ajax itu memutus rantai kuno itu. Contohnya, saat kamu mengetik sesuatu di kolom pencarian Google, tiba-tiba di bawahnya muncul rekomendasi kata kunci, padahal kamu belum menekan tombol Enter. Nah, proses pencarian rekomendasi ke server Google itu dilakukan oleh Ajax tanpa mengganggu apa yang sedang kamu ketik. Benang merahnya yaitu, kamu menggunakan JavaScript untuk membangun logika web. Nah, kamu bisa pakai jQuery kalau ingin kodenya lebih singkat, terutama di proyek web lama. Dan kamu menggunakan Ajax yang ditulis menggunakan JavaScript atau jQuery agar web kamu bisa bertukar data secara mulus. Nah, lanjut kita penjelasan langkah-langkah membuat formnya. Sebenarnya saya sudah membuat form dari video yang kemarin, sehingga pada video kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu menghilangkan reload pada saat proses penghapusan data pada form. Nah, untuk langkah-langkahnya ada apa aja sih? Nah, baik langsung aja kita ke proses praktikumnya. Oke, yang pertama kalian pastikan exam PP-nya sudah terbuka ya teman-teman. Seperti ini, oke. Kemudian buka juga VS Code, Visual Studio Code-nya kayak. Nah, kan kemarin saya sudah membuat form etalase roti yang bisa CRUD. Kalau sudah, langsung aja kita ubah yang tadinya reload menjadi tidak reload. Nah, langkah yang pertama, di dalam file index kamu cari tag head dan selipkan meta tag ini tepat di bawah meta cursor UTF 8. Nah, gunanya untuk apa sih? Yaitu Laravel membutuhkan ini sebagai kunci keamanan saat JavaScript melakukan request Ajax. Nah, pertama kita masuk ke index.blade.php. Nah, kemudian kita cari yang tadi.
Ini dia, di sini ya. Lalu kita tempelkan codingannya. Di sini saya sudah buat codingan seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menguji keamanan saat JavaScript melakukan request terhadap ajak. Kemudian langkah yang kedua, kita berikan identitas unik pada baris tabel TR. Nah, tujuannya itu agar JavaScript tahu baris tabel mana yang harus dihapus dari layar setelah database sukses terupdate. Kita perlu memberikan ID unik pada tag TR. Nah, kita cari. Masih pada file index.php ya. Di sini kita akan cari. Di sini ya, ketemu. Nah, lalu kita copy pastekan tadi, yang codingan tadi ke dalam sini. Nah, lanjut langkah yang ketiga yaitu kita sesuaikan di controller. Nah, kita buka file controller di sini ya. Roti controller.php. Nah, kita ubah yang tadinya menggunakan return Redis menjadi response JSON seperti di bawah ini. Ini codingannya ya. Cari yang ada return redirect. Return. Nah, ini ya. Kita udah masukkan kan ya. Nah, biasanya itu namanya destroy untuk penghapusan. Tergantung codingan kalian ya teman-teman. Kalau punya aku yaitu public function destroy. Nah, kita ubah menjadi response JSON. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini. Nah, setelah kita copy pastekan codingannya, lanjut ke langkah yang terakhir atau yang keempat, yaitu ubah fungsi konfigurasi hapus ke Ajax murni. Nah, kita kembali ke file index.let.php. Nah, lalu cari tag script paling bawah yang berisi fungsi konfirmasi hapus. Nah, di sini kita akan merombak bagian dalam if result is confirmed agar tidak melakukan submit form biasa, melainkan merombak URL menggunakan fetch API. Nah, kita ubah seluruh fungsi tersebut menjadi seperti ini ya codingannya. Oke. Nah, lalu kita tempelkan di bagian paling bawah. Dimulai dari ini ya teman-teman. Sampai dengan di sini. Nah, jangan lupa kita Ctrl S. Lalu kita akan coba. Sekarang kita buka di browser ya. Sorry. Kita ke sini dulu. PHP Artisan Server. Lalu kita enter. Nah, linknya sudah muncul. Kalian bisa double klik atau copy paste ya. Lalu taruh di browser. Jangan lupa karena file kita atau folder kita namanya roti, kita tambahkan. Nah, oke sudah. Nah, reload itu seperti di sini, seperti ada loading gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba ke tambah roti. Nah, seperti itu ada reload. Lalu kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan dulu. 12.000. Stok awal 12, simpan. Oke, nah karena kita tadi mengubahnya yang bagian hapus, maka kita akan coba di hapusnya ya teman-teman. Apakah masih ada reload atau tidak. Nah, kita klik aja yang mana random, terserah ya. Di sini kita klik hapus. Nah, pada di atas sini ya teman-teman, pada tab di sini tidak ada lingkaran-lingkaran atau reload tadi. Nah, kita coba buang. Nah, oke lah. Seperti itu teman-teman. Sekarang form
etalase roti saya sudah tidak ada reload pada penghapusannya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan JavaScript, jQuery, dan juga Ajax? Yang pertama ada JavaScript, yaitu kelebihannya sangat cepat karena berjalan langsung di browser pengguna. Nah, sehingga tidak perlu bolak-balik nunggu respon nih teman-teman untuk hal-hal kecil. Nah, yang kedua, ekosistem raksasa. Nah, mau bikin web, server, bahkan aplikasi mobile, semua bisa pakai JavaScript. Kemudian, kekurangan. Ini kok dokunya. Sering. Nah, kekurangannya nih, yang pertama adalah masalah keamanan. Karena kodenya berjalan di browser pengguna, kodenya bisa diintip dan rentan dieksploitasi jika tidak diamankan dengan benar. Kemudian, kompleksitas kode. Menulis JavaScript murni untuk manipulasi tampilan web yang rumit seringkali membuat baris kode yang panjang dan berbelit-belit. Oke, yang kedua yaitu jQuery. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama yaitu sintaks sangat mudah. Nah, kode JavaScript murni yang biasanya butuh 5 baris, di jQuery mungkin cuma butuh 1 baris saja. Nah, juga sangat ramah untuk pemula. Yang kedua, solusi lintas browser. Dulu, tiap browser punya cara berbeda untuk membaca JavaScript. Nah, jQuery hadir untuk menyamakan itu semua, jadi kode kamu pasti jalan di browser manapun. Nah, yang ketiga yaitu efek dan animasi siap pakai. Nah, bikin animasi fade in slide down atau menyembunyikan elemen web tinggal panggil satu fungsi saja. Kemudian kekurangannya yaitu beban tambahan. Nah, kamu harus download file jQuery dulu agar web bisa membacanya. Ini bisa bikin web sedikit lebih berat. Kemudian yaitu mulai ditinggalkan. Nah, di era web modern saat ini, banyak fitur jQuery yang sudah bisa dilakukan oleh JavaScript murni. Framework modern seperti React atau Vue juga membuat jQuery jadi kurang relevan lagi. Nah, yang ketiga, Ajax. Kelebihannya yang pertama yaitu pengalaman pengguna UX juara. Web terasa sangat mulus, cepat, dan interaktif karena tidak ada drama atau seperti halaman ngeblank saat loading data baru. Yang kedua yaitu hemat bandwidth. Server hanya mengirimkan data yang diminta saja, misal teks atau angka, bukan seluruh struktur tampilan halaman webnya. Nah, untuk kekurangannya yaitu rumit untuk SEO. Mesin pencarian seperti Google kadang kesulitan untuk membaca data yang muncul belakangan lewat Ajax. Jadi, kurang bagus untuk halaman yang butuh optimasi pencarian. Kemudian yang terakhir yaitu tombol back rusak. Karena halaman tidak benar-benar pindah. Kadang tombol back di browser malah melempar pengguna ke halaman yang salah, kecuali kita membuat navigasi khusus. Nah, itu tadi penjelasan juga praktikum saya untuk JavaScript, jQuery, dan juga Ajax. Kita membuat atau mengubah yang awalnya form tersebut pada reload menjadi tidak reload. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.